Mirror kamera ini dipasang di spion tengah dengan kualitas yang ya lumayan lah, nggak bagus-bagus tapi lumayan, ini layak, nggak pas dengan mirror camcorder karena ada spion bawaan terus ditempel dengan cara diikat. Halo, salam jumpa lagi sahabat Almaswin. Kali ini saya ingin berbagi sebuah review, yaitu review tentang ini nih, car camcorder, kelihatan ya, car camcorder. Mereknya apa ini? Mereknya nggak jelas. Merek Cina lah ya, yang pasti merek Cina ini, car camcorder. Jadi car camcorder ini bukan dashcam ya, bukan dashcam tapi lebih ke mirror kamera karena nanti dia posisinya itu ada di spion tengah, spion dalam. Jadi kenapa disebut mirror kamera? Karena emang dia fungsinya selain jadi kamera perekam juga bisa jadi mirror, bisa di spion, itu cermin spion. Nah, kenapa saya pilih beli mirror kamera? Ya karena saya pengen fitur spionnya itu. Jadi menggantikan spion konvensional dari Almas menjadi spion kamera real time, gitu loh. Nanti, nah seperti apa? Nanti kita lihat. Nah ini dia sudah terpasang ya. Ini udah terpasang ya guys. Jadi ini mirror kamera ini dipasang di spion tengah. Jadi spion tengah ini ada kaitannya dari karet ini. Jadi kayak diikat gitu. Di ini. Dan ini kameranya ada di sini. Sekarang tinggal dikonekkan aja. Ini kabel powernya masuk ke sini. Terus untuk kamera belakang juga ada jacknya sendiri. Oke. Ini ya. Sudah terpasang, sekarang kita coba hidupkan mesin. Otomatis hidup ya kalau begitu posisi mesin on, dia otomatis hidup. Dan ini ada kamera depan dan belakang, bisa split ya, bisa split. Ini kamera depan, ini yang kamera belakang. Nah ini kamera depan, kamera belakang. Kalau mau satu tampilan ini tinggal digeser aja. Nah, ini kamera depan jadinya. Posisinya mungkin belum pas. Ini kamera bisa diatur kok itu. Bisa diatur. Nah, turunnya juga bisa diatur. Tuh. Jadi kamera bisa digeser, bisa diputar. Seperti itu tampilan kamera depan. Kemudian untuk geser lagi ngeliat kamera belakangnya, geser lagi aja. Nah, ini kamera belakangnya. Kalau tampilannya sih jernih ya, tampilannya jernih, ini kamera belakangnya jernih banget. Cuman nggak tahu rekamannya kayak apa. Tuh, nanti kalau mau yang dua tampilan depan belakang juga geser lagi. Nah ini depan belakang. Jadi ada 4 mode tampilan. Jadi mode tampilan dua tampilan, kemudian tampilan kamera depan saja, kemudian tampilan kamera belakang saja. Nah, kemudian ada tampilan kamera depan dan tampilan kamera belakang tapi kecil di sini. Ini kamera belakang, ini kamera depan. Oke.
lumayan bagus, tinggal nanti rekamannya seperti apa, apakah memang sebagus tampilannya. Cuman sebenarnya ada yang saya kurang puas sih. Kurang puas itu karena ini kan dia nempel, kita ikat di kamera, kita ikat di spion bawaan, jadi akhirnya dia terlalu maju ke sini ya, terlalu dekat dengan mata driver, sehingga agak susah juga kalau mau ngelihat spion kamera ini dari pandangan sopir, agak susah. Jadi itu sih yang mengganggu sebenarnya, dan tampilannya juga jadi nggak rapi, gitu loh. Kayak apa ya, karena ada spion bawaan terus ditempel dengan cara diikat seperti itu, jadi nggak asik aja ngelihatnya. Terus ini yang saya juga nggak puas banget ini nih. Jadi karena dia kamera itu harus ditarik keluar, kalau nggak ditarik keluar dia nyangkut, nah ini. Dia nyangkut di sini, nyangkut di spion, jadi harus tarik keluar, dan begitu ditarik keluar ini ada tulisan huruf kanji, ini huruf Cina ya. Ini nggak enak banget liatnya, kan, jadi nggak enak banget. Jadi nanti mau saya coba, saya akali jangan ditaruh di spion, tapi coba nanti pakai holder ya, pakai holder GPS, holder. Nggak tahu gimana ngakalinya, nanti kita lihat saja, coba nanti saya lihat. Nah, ini saya punya car holder ya. Ini sebenarnya GPS holder. Jadi saya pernah punya GPS. Ini dapat holdernya seperti ini. Dan ini saya kira cukup bagus lah kalau untuk dipakai ke mirror camcorder ya. Nah, karena ini dimodifikasi dari GPS holder, maka memang holdernya memang nggak pas, nggak sesuai sih, nggak pas dengan mirror camcordernya. Maka ini saya pakai double tip 3M ya, double tip 3M. Nanti saya coba apakah dia mampu menahan beban dari mirror camcorder ini, dan satu, apakah double tipnya kuat menahan camcorder. Yang kedua juga, apakah ini suction rubbernya juga kuat menahan beban camcorder. Nah, untuk antisipasi kalau dia nggak kuat, ini saya kasih kabel ya, Nah, ini kabel saya ikat, nanti saya mau ikat di sini. Nanti saya ikat di sini, antisipasi kalau dia nanti suctionnya nggak kuat, suction dari GPS holdernya nggak kuat. Jadi kalau nanti dia jatuh, dia gantung di sini dan tidak menimpa head unit Almas. Karena sayang kalau ini sampai ketimpa dan pecah, kan ini mahal ini. Jadi untuk safety saya kasih kabel diikat nanti. Nah, tinggal nanti saya coba instalasinya, kira-kira kuat nggak dia menahan beban dari mirror camcorder ini. Oke, saya pasang dulu. Nah, ini sudah terpasang, guys. Ini sudah saya tempel di GPS holder. Jadi saya tempel pakai double tip tadi. Ini cukup kuat sih sebenarnya, cukup kuat. Nah, kemudian ini juga masih saya ikat silang begini, karet bawaan ini ya, karet pengikatnya ini saya ikat silang ke GPS holdernya supaya lebih kuat dan lebih safety. Ini, jadi dia ikut menarik ke belakang sehingga lebih lekat lagi ke GPS holder.
tinggal kita pasang, nanti kita pasang di sini. Di sinilah kira-kira nanti. Oke, kita pasang dulu. Nah, sekarang sudah terinstall dengan bagus ya, udah lebih rapi daripada tadi. Hanya memang jadi spionnya ada dua. Jadi ada spion konvensional sama spion dari mirror camcorder. Nah, sekarang coba kita hidupkan lagi. Nah, otomatis hidup. Ya, saya lebih suka ini sih, jadi lebih tampilannya lebih rapi. Lebih rapi, kemudian kamera juga tidak perlu dikeluarkan. Ini, jadi tidak perlu mengeluarkan kamera, jadi dia tersembunyi. Lebih rapi, kemudian juga tidak menutupi spion asli, dan lebih mudah dilihat oleh driver daripada ketika ditempel di spion. Jadi ini lebih mudah guys, jadi viewnya lebih enak dan tidak mengganggu pandangan juga. Oke, ini kayaknya udah pas, ini viewnya udah pas. Nah, tinggal pengaturannya. Nah, ini ada card DVR ini untuk tampilan video, tampilan kamera. Ini untuk foto, ini untuk playback. Ya. Jadi untuk memutar rekaman yang sudah dilakukan. Ini. Itu ya. Jadi ini untuk mutar rekaman dari mirror camcorder. Ya, jalan ya tuh. Oke, kita kembali ke pengaturan. Jadi ada banyak pengaturan ini. Resolusi, volume, kualitas foto, loop recording, terus kompensasi exposure, streaming media. Ini juga masih ada yang lain lagi. Bisa night vision juga, ada fitur night vision, motion detection. Ini untuk motion detectionnya belum di on kan. Recording audio, G-sensor, parking. Parkingnya nggak saya pasang ya. Oh ya guys, untuk bisa merekam, mirror camera ini butuh micro SD ya guys ya. Butuh memory card yang jenisnya micro SD. Dan micro SD-nya itu harus kelas 10. Harus sudah kelas 10 dengan maksimal kapasitasnya 32 GB. Saya pakai yang merek ini, merek Vigen yang turbo series. Vigen turbo series micro SD 32 GB. Ini kelas 10 ya. Ini kelas 10. Kemudian jangan lebih dari 32 GB, karena saya pernah pakai yang 64, saya coba 64 GB, ternyata mirror cam-nya sering error. Memang keterbatasannya dengan 32 GB itu, kalau kita gunakan resolusi tertinggi yang kita atur seperti ini, 1080 FHD 1920 x 1080 pixel ya, itu paling dia hanya bisa merekam selama 80 menit. Karena saya dengan setelan loop recordingnya tiap 3 menit, ukuran videonya untuk kamera depan itu kurang lebih 723 MB, sedangkan kamera belakang ukuran videonya untuk per 3 menit itu 471 atau 472 MB ya.
Jadi total kamera depan belakang dalam rekaman 3 menit itu hampir 1200 MB, dan dengan kapasitas 32 MB, memory card ini mampu merekam selama 80 menit. Jadi kalau memang butuh rekaman yang disimpan dalam perjalanan jarak jauh, nggak mau terhapus otomatis, teman-teman harus siapkan lebih dari satu memory card ya. Kalau enggak ya dia akan otomatis terhapus setelah 80 menit. Oke, seperti apa hasil rekamannya? Yuk kita lihat saja.
itu dia guys, review dan pemasangan mirror camcorder. Nah, terus apakah pemasangan mirror camcorder ini layak? Apakah memang layak dipasang? Ya, relatif sih ya. Relatif. Kalau saya sih kalau cuman sekedar untuk ada perekam di dalam mobil dengan kualitas yang ya lumayan lah, nggak bagus-bagus sama itu, lumayan, ini layak sih. Tapi kalaupun dibandingkan dengan dashcam yang bagus kayak Blackview, ya jelas masih lebih bagus Blackview ya. Atau bahkan dibandingkan dengan Xiaomi 70 Mei, itu pun ya masih lebih bagus Xiaomi daripada ini. Jadi kalau hanya sekedar untuk tampilan spion, bisa ngeliat belakang dengan kamera pengganti spion, ini lumayan bagus. Untuk rekaman tidak bagus-bagus amat, tapi lumayan lah ya. Nggak bagus-bagus amat tapi lumayan. Jadi ya kembali ke teman-teman butuhnya apa. Kalau butuhnya rekaman yang high quality, ya jangan beli ini. Beli aja Blackview atau minimal Xiaomi 70 Mei atau 70 Mei. Itu lebih recommended kalau mau rekaman yang lebih bagus. Tapi kalau mau bikin tampilan spion yang keren, yang asik, nah ini recommended banget buat saya. Jadi itu dia, sahabat Almasvin sekalian. Jadi review sekedarnya dari saya terkait dengan mirror camcorder. Oke, salam Almasvin, salam sehat, tetap jaga kesehatan, sukses selalu.